Shalom, selamat pagi saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya rindu mengajak kita semua bersama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk mengawali hari ini, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami yang senantiasa kami rasakan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami siap dan kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal.
kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi kami menyadari semata-mata pemeliharaan-Mu sempurna dan ada bagi kami semua. Sebelum kami mengawali aktivitas kami, Tuhan menolong kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan, agar kami layak menerima kebenaran sorgawi di dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Saya berharap Bapak Ibu Saudara ada di dalam keadaan yang baik dan sehat semuanya, dalam penyertaan dan kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan sebagai renungan kita pada pagi hari ini, di bawah satu tema, jangan menyerah sebelum masa tuai tiba. Teks firman Tuhan terdapat di dalam Galatia pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-9. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, firman Tuhan berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita seringkali mendambakan hasil yang cepat atau hasil yang instan. Ketika kita menahan kebaikan atau kita memberikan kebaikan kepada seseorang, memberi perhatian, melayani atau mengampuni, kita berharap bisa langsung melihat buah manis atau balasan dari orang yang dimana kita melakukan kebaikan kepadanya. Namun pada realitasnya Bapak Ibu Saudara, kehidupan ini seringkali tidak berjalan demikian. Bahwa ada saat-saat di mana kebaikan kita dibalas dengan kejahatan bahkan. Atau orang tersebut tidak berlaku demikian kepada kita. Nah, sehingga atas usaha kita nampaknya tidak membuahkan hasil apapun atau kita tidak mendapatkan efek balik dari kebaikan kita. Nah, di titik jenuh dan kekecewaan yang kita rasakan jikalau kita tidak mendapatkan kebaikan itu, seringkali Bapak Ibu Saudara kita berhenti untuk berbuat baik atau berhenti memperhatikan dan bersikap yang baik. Nah, maka daripada itu, kalau kita melihat teks firman Tuhan yang sama-sama tadi kita baca, Rasul Paulus memahami pergumulan ini, bahwa di tengah-tengah jemaat di Galatia, Rasul Paulus memberikan dorongan agar iman itu tidak berhenti di tengah jalan. Perbuatan itu tidak berhenti di tengah jalan. Maka perbuatan baik kita itu tidak tergantung bagaimana sikap seseorang sesungguhnya, tetapi bagaimana kekonsistenan kita sebagai orang percaya melihat sebagai perbuatan baik itu sebagai suatu gaya hidup yang memang harus kita lakukan atau kita kerjakan. Ada dua poin yang bersama-sama akan kita pelajari Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah janji kepastian masa tuai dari Tuhan. Kalimatnya dikatakan karena bila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Poin pertama yang menguatkan iman kita adalah kepastian. Berbuat baik dalam iman bukanlah suatu spekulasi atau tindakan yang sia-sia. Dalam dunia pertanian, benih yang ditanam tidak langsung berbuah besok tentu saja. Ada proses yang tersembunyi di dalam tanah yang tidak kita ketahui. Begitu juga dengan setiap kebaikan, doa, dan pengorbanan yang kita lakukan. Tidak ada yang terbuang percuma di mata Tuhan. Oleh sebab itu teks ini menyebutkan apabila sudah datang waktunya, Tuhan bekerja menggunakan kalendernya sendiri, tidak mengikuti apa yang kita mau. Maka bukan kalender kita lah yang menjadi agenda Tuhan. Karena yang kita inginkan acap kali juga datang untuk mencelakakan kita. Tapi kalau itu datang daripada Tuhan, pasti akan membuahkan kebaikan bagi setiap kita. Maka setiap kita, Bapak Ibu Saudara, harus mengetahui bahwa waktu Tuhan tepat dan tidak terlalu terburu-buru. Dia selalu menolong tepat pada waktunya, memberi tepat pada waktunya, tidak terlambat dan tidak terburu-buru. Dan tidak mengikuti apa yang menjadi kecondongan hati kita.
Karena kecondongan hati kita kadang-kadang hanya ingin berbicara pada keuntungan pribadi. Tapi Tuhan tidaklah demikian. Rencananya jauh lebih luas daripada sekedar rencana kita. Iman percaya bahwa apa yang kita tabur di dalam roh pasti akan membuahkan hasil pada waktu yang telah Tuhan tetapkan bagi setiap kita. Itulah yang Tuhan inginkan bagi kita semua. Yang kedua, kekuatan untuk tetap bertahan dan tidak menjadi lemah. Alkitab mengatakan tadi di dalam Galatia, jangan kita jemu-jemu berbuat baik jika kita tidak menjadi lemah. Poin kedua mengingatkan bahwa kunci untuk menerima janji Tuhan adalah ketahanan iman. Maka kata jemu atau lemah menggambarkan kondisi di mana seseorang kehilangan daya dari dalam dirinya. Kelelahan fisik bisa diatasi dengan istirahat. Kelelahan jiwa membutuhkan penjagaan daripada Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu kita tidak dipanggil untuk berbuat baik dengan kekuatan diri kita sendiri. Karena kekuatan manusia ada batasnya. Ketika kita merasa lelah, berpalinglah kepada Tuhan. Firman-Nya berjanji bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Yesaya 40 ayat 31. Maka jangan biarkan kekecewaan membuat kita mengundurkan diri tepat sebelum keajaiban atau masa tua itu terjadi bagi setiap kita. Maka Bapak Ibu Saudara, menahan kebaikan memerlukan sebuah ketidaktahuan akan firman Tuhan. Tapi memberikan kebaikan menjelaskan bahwa kita mengerti firman Tuhan. Kesabaran dan ketekunan itulah yang kita lakukan dalam perbuatan baik kita. Karena kita tahu alasannya bukan tentang diri kita sendiri. Karena kita telah melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebab kita tahu kita melakukannya bukan karena sekedar untuk mendapatkan apa yang baik, tapi justru merespon kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan biarkan sikap orang lain atau situasi yang belum berubah menghentikan langkah kita semua. Maka tetaplah setia menabur kebaikan dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, komunitas. Maka tetapkan pandangan kita pada janji Allah. Masa tua itu pasti akan datang. Maka teruslah melangkah, jangan lelah, jangan lemah, dan percayalah bahwa Tuhan memperhitungkan setiap benih kebaikan yang kita tabur. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah ditaburkan bagi setiap kami. Engkau yang pertama-tama menabur di dalam setiap hati kami. Maka kami mau Tuhan benih itu bertumbuh, berbuah, bahkan berbuah dengan lebat. Bukan hanya dapat kami rasakan, tapi dapat dirasakan oleh orang lain. Kebaikan-Mu yang begitu memenuhi kami semua harus membuat kami mengerti bahwa betapa perbuatan baik adalah satu hal yang menyenangkan. Maka kami mau juga Tuhan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pelayanan, kami berbuat baik untuk menggambarkan betapa baik Engkau dalam kehidupan kami semua. Dan kami mau menyampaikan kebaikan-Mu itu kepada semua orang, agar semua orang juga boleh mengenal-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami pada pagi hari ini. Tuhan tolong kami semua, lindungi kami semua, berkati kami semua Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami telah berdoa dan bersyukur. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan yang sempurna dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini, esok, bahkan sampai Maranatha. Ia datang menjemput kita sebagai orang-orang kudus-Nya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang juga telah senantiasa mengajar kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada pagi hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.